السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ayahullah, anak-anakku yang saleh-salehah, pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan begitu pentingnya menghafal dan memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun masa kerasulan beliau secara berangsur-angsur dengan perantaraan Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah, dan beliau pun langsung memahaminya, ya, langsung bisa hafal dan memahaminya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kemudian Rasulullah SAW ini mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat-sahabat beliau dengan cara menulisnya di daun pelepah, daun kering, batu, tulang belulang. Pada saat itu belum ada kertas seperti pada zaman modern sekarang. Kemudian para sahabat langsung menghafalkannya dan mengamalkannya. Demikian Al-Quran diajarkan kepada para sahabat yang lain. Jadi Al-Quran difahami dengan menghafal, bukan hanya sekedar membaca. Terus bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Bila kita perhatikan di sekitar kita, di antara teman-teman dan keluarga kita, ada berapa persen di antara mereka yang hafal Al-Quran? Berapa persen yang sedang menghafal Al-Quran? Dan mungkin Ustaz kira susah untuk memberikan persentase, karena dihitung dengan jari-jari saja itu masih belum genap semuanya. Anak-anakku yang soleh-solehan dan ayah bunda yang kami hormati, apa kita cukup merasa puas saja dengan membaca mushaf Al-Quran tapi tidak memahami maknanya? Padahal membaca Al-Quran itu baru langkah awal untuk interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai penunjuk bagi kita tidak cukup hanya dibaca, tapi juga harus dihafalkan dan difahami. Mungkin ada sebagian yang berkata, mengapa kita perlu menghafal? Tidakkah cukup dengan membaca mushaf dan membaca terjemahan? Ternyata tidak cukup. Dengan menghafal Al-Quran ada rasa zauq yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasa ini didapat karena ayat-ayat yang dibaca itu dibaca berulang-ulang. Pengulangan kalam-kalam suci itulah yang menjadi makanan untuk hati. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 97 bahwa Al-Quran itu turunkan di hati Nabi Muhammad SAW, bukan di akal pikiran beliau. Artinya Al-Quran itu konsumsi atau makanan hati, bukan sekedar pikiran. Rasa inilah yang menjadikan kita nikmat mengenal Allah, memahami kehendaknya, dan ringan melaksanakan segala perintah dan juga segala larangannya. Rasa ini kurang ada juga sedikit ketika kita hanya membaca. Apabila kita membacanya tidak diiringi dengan pemahaman artinya dan membaca tidak ulang-ulang, efeknya sangat berbeda dengan mengulang-ulangnya. Bila kita menghafal dan mentadabburi Al-Quran, maka Allah akan mengajarkan kepada kita pengetahuan melalui hati dengan perantaraan ilham. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8-10. Insyaallah Anda sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ilham ini dapat dirasakan dengan dalam hati kita. Bukankah kita pernah ya bingung tentang suatu masalah, kemudian pada suatu saat kita mau menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik? Nah, itulah ilham. Atau ilham itu sebagai furqan. Apa artinya? Yaitu pembeda mana amal yang hak dan mana amal yang batil. Sebagaimana misal kita masuk ke tempat maksiat, maka hati kita akan terasa sangat tidak enak, tidak nyaman. Itulah peringatan dari hati kita yang bersih. Furqan inilah yang dibutuhkan di dalam kehidupan ketika berperang dengan bisikan-bisikan syaitan, membujuk-bujuk untuk
berbuat maksiat dengan iming-iming duniawi yang menggiurkan. Karena itu sangatlah kita memerlukan Furqan dalam menjadikan kita mantap mengetahui hak dan yang batil. Seperti yang disampaikan atau difirmankan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi intinya Al-Quran adalah pedoman hidup. Tapi hanya segelintir orang yang hafal dan faham Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup seorang muslim secara individual bila membaca dan memahaminya secara tuntas belum dilakukan. Dan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum pernah membaca tuntas Al-Quran. Bayangkan apabila kita pergi ke gunung atau puncak Gunung Semeru ya. Sebelum pergi kita dibekali dengan peta, rambu-rambu, petunjuk-petunjuk oleh seorang pendaki gunung profesional. Tetapi kita tidak memahami petunjuk-petunjuk tersebut. Apakah kita dijamin akan sampai ke puncak Gunung Semeru dengan selamat? Kita mungkin lebih senang bertanya kepada penduduk setempat. Bila kita bertemu dengan penduduk yang sangat kenal Gunung Semeru, mungkin kita akan sampai dengan selamat. Tetapi bila orang kita tanya juga kurang paham jalan ke puncak Gunung Semeru, akankah kita sampai ke puncak dengan selamat? Atau mungkin kita bisa tersesat? Padahal bila kita memahami petunjuk peta dan juga bertanya, maka kita akan mendapatkan jalan pintas untuk sampai ke puncak gunung. Jadi memahami Al-Quran bukan fardu kifayah yang dibebankan kepada ulama, kiai, atau ustaz. Tapi seperti dicontohkan oleh para sahabat, membaca, menghafal, memahami dan melaksanakan Al-Quran dilakukan sebagai kewajiban individu setiap kaum muslim. Bila secara individu seorang muslim meningkat kualitasnya, keluarga yang dibina juga akan berkualitas, sehingga akhirnya sebuah masyarakat madani yang dirindukan selama ini juga dapat terwujud. Demikianlah Ustadz sampaikan sebagai bantuan kita untuk Ustadz sendiri dan semua anak-anakku dan keluarga. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.